Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lani Mega Safitri, SPD SI MPD. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Mas Ahmad Zaidi Wardana dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas prakarya tentang pembenihan ikan hias. Materi yang akan dibahas di sini meliputi yang pertama adalah perencanaan usaha pembenihan ikan hias konsumsi. Dan kedua adalah penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. 1. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan hias. Permintaan ikan hias setiap tahun meningkat, tetapi produksi benih ikan hias belum terpenuhi. Pasar ekspor ikan hias di dunia sangat luas. Namun jika hanya mengandalkan tangkapan alam, tidak mungkin memenuhi permintaan pasar, apalagi perdagangan ikan hias tangkapan alam sudah dilarang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui usaha budidaya ikan hias, namun tidak mudah menghasilkan ikan hias yang memiliki kualitas ekspor. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara-negara pengekspor ikan hias bersama dengan Ceko, Thailand, Jepang, dan Singapura. Khusus untuk Singapura, sebagian besar ikan hias asal negeri ini dipasok dari Indonesia. Indonesia memiliki 700 spesies ikan hias air laut dan 200 spesies diantaranya sudah diperdagangkan. Pangsa pasar ikan hias Indonesia secara global mencapai 20%. Dari jumlah itu, 95% masih ditangkap dari laut lepas dan hanya 5% yang dibudidayakan. Sedangkan jumlah spesies ikan hias air tawar Indonesia mencapai 450 spesies dari 1.100 spesies yang diperdagangkan secara global. Namun baru 90 jenis yang dibudidayakan secara meluas di masyarakat. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan hias. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha pembenihan ikan hias tidak jauh berbeda dengan usaha pembenihan ikan pada umumnya. Yang pertama adalah manusia dan tenaga kerja. Yang kedua modal. Yang ketiga material atau bahan. Dan keempat mesin atau peralatan. Yang kelima sistem kerja. Yang keenam pemasaran. C. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias. Perencanaan usaha pembenihan ikan hias pada umumnya sama dengan perencanaan usaha yang lainnya. Untuk membuat usaha yang utama yaitu yang pertama adalah nama perusahaan atau badan usaha. Kedua adalah lokasi. Yang ketiga adalah komoditas yang akan dipasarkan. Yang keempat adalah konsumen atau pangsa pasar. Yang kelima adalah partner kerja. Yang keenam personil. Dan ketujuh adalah modal usaha. Kedua, penerapan sistem pembenihan ikan hias berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama, aneka produk ikan hias. Yang pertama adalah arwana dengan nama latin Scleropage sp. Arwana termasuk famili Osteoglossidae, memiliki berbagai julukan seperti ikan naga atau dragonfish, baramundi, saratoga, platapat, kalesa, siluk, kayangan, peyang, tangkelese, arwana atau arwana, tergantung dari tempatnya. Arwana merupakan spesies asli Indonesia, tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Habitat asli arwana adalah rawa-rawa yang banyak ditemukan di sungai dan rawa, Kalimantan maupun Papua. Bentuk dan penampilan arwana termasuk cantik dan unik, tubuhnya memanjang, ramping dan streamline dengan gerakan rendang yang sangat anggun. Kedua adalah koi dengan nama latin Cyprinus carpio. Komoditas ikan hias air tawar merupakan salah satu komoditas unggulan yang banyak diminati masyarakat. Salah satu komoditas unggulan yang hingga saat ini banyak diminati adalah koi dengan nama latin Cyprinus carpio. Koi merupakan spesies asli kerajaan Persia, namun berkembang pesat di Jepang dan Cina. Koi memiliki ciri khas warna yang menarik, serta variasi jenis yang beraneka ragam. Secara garis besar, koi diklasifikasikan dalam 13 kategori, yaitu Kohaku, Sankei, Showa, Teiko, Utsuro Mono,
Asagi, Susui, Tancho, Hikari, Koromo, Ogon, Kingirin, dan Kawarimono. Koi termasuk jenis ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi, baik di pasaran nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah Maskoki, atau dengan nama latin dengan Carassius auratus. Maskoki merupakan jenis ikan air tawar yang hidup di perairan dangkal yang mengalir tenang. Maskoki memiliki tubuh yang bulat, matanya lebar, kepala lancip, ukuran mulutnya sedang, memiliki lembaran insang dan memiliki sirip ekor panjang dan lebar tanpa belahan. Maskoki merupakan salah satu ikan hias populer dan banyak penggemarnya. Kelebihannya adalah strainnya tidak mirip dengan aslinya. Cupang dengan nama latin Betta sp. Cupang adalah ikan air tawar yang habitat asalnya berasal dari beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Di kalangan penggemar, ikan cupang umumnya terbagi atas 3 golongan, yaitu cupang hias, aduan, dan liar. Di Indonesia terdapat cupang asli, salah satunya adalah Betta canoides, yang ditemukan di Pampang, Kalimantan Timur. Cupang adalah salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu lama. Bahkan jika ditempatkan di wadah dengan volume air sedikit dan tanpa adanya alat sirkulasi udara atau aerator, masih dapat bertahan hidup. 2. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi yang dilakukan dalam usaha pembudidayaan ikan hias diantaranya A. Penetapan jenis ikan hias yang dibudidayakan, B. Penetapan modal usaha, C. Penetapan sarana dan prasarana, D. Penentuan alat dan bahan yang digunakan, E. Penentuan schedule atau jadwal produksi pemijahan, F. Penentuan schedule atau jadwal pemanenan, dan G. Penentuan rencana sistem pemasaran. 3. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Dalam usaha pembudidayaan ikan hias juga dibutuhkan alat dan bahan yang dibutuhkan yang terdiri dari A. Alat. Yang pertama adalah akuarium, yang kedua adalah selang, yang ketiga adalah aerator, dan B adalah bahan. Yang pertama adalah indukan ikan, yang kedua adalah pakan ikan, yang ketiga adalah benih, dan yang keempat adalah obat-obatan. 4. Pemeriksaan kualitas hasil produksi ikan hias. Perencanaan produk bukan hanya merencanakan dari produksi saja, tetapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut berkelanjutan, yakni A. Produk yang akan dihasilkan harus yang memungkinkan disenangi dan sesuai dengan selera konsumen. B. Persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen. Pengendalian kualitas proses produksi merupakan usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan atau memuaskan konsumen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu A. Menentukan standar kualitas produk, B. Mengadakan tindakan koreksi, C. Merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terbantu antar bagian-bagian usaha dalam perusahaan, yaitu A. Bagian pemasaran, mengadakan penilaian-penilaian tingkat kualitas yang dikehendaki oleh para konsumen. B. Bagian perencanaan, merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. C. Bagian pembelian bahan, memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan, bagian produksi, serta memilih peralatan yang akan digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifik yang ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.